Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Mari kita bahas pelajaran matematika. Pada kali ini akan membahas tentang pecahan ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, lebih baiknya anak-anak tahu apa itu pecahan. Jadi yang dinamakan pecahan itu adalah bagian. Jadi contoh ya, contoh misal ini ada guru mempunyai ini apel, contohnya apel. Terus Pak Guru membagi menjadi 2 bagian. Nah, karena ini dibagi menjadi 2 bagian, maka penyebutnya 2. Terus mungkin ini dibagikan kepada kamu setengahnya, maka karena yang diarsir ini 1 dari 2 ini, maka ditulis 1/2. Nah, 1 itu disebut dengan pembilang ya. Terus yang kedua ini disebut penyebut. Maaf, ini pulpennya agak besar karena dari jari. Mungkin ini sudah paham ya. Jadi misalnya 1 apel itu dibagi menjadi 2, maka 2 ini dijadikan penyebut. Terus yang dibagikan ke kamu atau yang dari 1, maka dijadikan pembilang, yaitu 1 ditulis di pembilang ini. Jadi pada gambar apel di layar itu bisa ditulis dengan pecahan 1/2. Kita lanjutkan lagi supaya kamu lebih paham ya. Contohnya saja, ibu kamu itu mempunyai membeli 1 tempe. Ini tempe misalnya. Karena 1 tempe ini kalau digoreng di penggorengan itu enggak cukup, maka dia membagi tempe tersebut mungkin ini menjadi 4 ya, 4. Nah, ini bisa ditulis per 4. Misalnya dia menggoreng 1 terlebih dahulu, ini diambil digoreng dulu, maka bisa ditulis dengan 1/4. Kalau yang diambil 2 misalnya menjadi 2/4 dan seterusnya. Kalau semuanya Pak, semuanya berarti ditulis 4/4. Kalau ini ditulis semua digorengi semuanya. Ya, paham ya sampai di sini? Terus kita akan lanjutkan untuk pengoperasian pecahan ya. Pecahan itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali, bisa dibagi ya. Jadi pecahan tersebut dalam kita itu menjumlahkan, khususnya menjumlahkan dan mengurangi, itu kita harus menyamakan penyebut. Itu akan kita bahas nanti ya. Terus berikutnya, bentuk-bentuk pecahan sendiri itu juga bermacam-macam seperti yang dituliskan di layar ini. Ini adalah namanya pecahan biasa, yaitu hanya ada pembilang dan hanya ada penyebut. Itu namanya pecahan biasa. Karena berbagai bentuk pecahan kamu harus tahu ya. Nah, untuk pecahan biasa kamu sudah tahu. Yang biasa ini contohnya, ini 1/2, hanya ada pembilang dan hanya ada penyebut. Terus berikutnya ada pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Pecahan campuran bagaimana Pak? Yang 1 utuh, contohnya 1, 2/3. Nah, satunya ini utuh, terus ini pecahannya. Nah, karena campuran dari bilangan utuh dan pecahan disebut pecahan campuran. Nah, bagaimana kita nanti dalam pengoperasian penjumlahan dan pengurangan, nanti ada caranya tersendiri ya. Terus kita bahas tentang penjumlahan dahulu dari pecahan biasa. Bagaimana menjumlahkan pecahan biasa? Kita ambil contoh saja. Contohnya 1/2 ditambah
Misalnya 2/3 sama dengan titik-titik. Nah, 1/2 ditambah 2/3. Cara mengerjakannya kita tidak bisa langsung menjumlahkan 1 ditambah 2, terus 2 ditambah 3, itu salah ya. Kita mengerjakannya dengan kita melihat penyebutnya, yaitu 2 dan 3. 2 itu kalau 2 terus ditambah 2 lagi berapa? 4 ditambah 2 lagi 6, terus 8 dan seterusnya. Sedangkan 3 itu 3 ditambah 3 lagi 6 ditambah 3 lagi 9 ditambah 3 lagi 12 dan seterusnya. Dari penyebut 2 dan 3 kita ketahui angka yang sama yang mana. Nah, angka yang sama yang paling kecil berarti 6. 6 ini sama. Mengapa kita ambil 6? Karena 6 itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2 dan 6 itu bilangan yang bisa dibagi 3. Jadi kita ambil 6. Jadi bagaimana mengerjakannya? Dari pecahan di atas kita lanjutkan menjadi per 6 ditambah per 6 sama dengan per 6 ya. Nah, 2 bisa menjadi 6 itu kali 3, maka yang atas juga dikalikan 3, yang ini, yang angka 1 ini dikalikan 3 ya. Ini dikalikan 3. Jadi dapatnya 1 kalikan 3 sama dengan kalikan 3 sama dengan 3. Terus 3 ini, 3 yang ini itu bisa menjadi 6 itu kalau kali 2, maka yang atas juga dikalikan 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, setelah seperti ini, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 6 ya, maka kita bisa menjumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi setengah atau 1/2 ditambah 2/3 itu sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Jadi penyebutnya jangan ya, penyebutnya yang 6 ini jangan dijumlahkan ya, yang dijumlahkan pembilangnya saja ya, yaitu 3, 4 dan terus dijumlahkan menjadi 7 ya. Nah, jadi kita tahu bahwa 1/2 ditambah 2/3 itu hasil akhirnya nanti adalah 7/6. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah pecahan biasa. Jadi hanya ada pembilang dan penyebut ya. Terus kita lanjutkan lagi. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 7 itu lebih besar daripada 6, ini ya, 7 lebih besar daripada 6, maka kita bisa membagi 7 ini dibagi 6. Nah, kita lanjutkan lagi, kita tulis di atasnya karena HP-nya kecil, jadi ya layarnya kecil, jadi nggak bisa langsung banyak nulisnya, dan ini dari penulisannya pakai jari, jadi ya agak besar ya. Jadi 7/6 ini ya, 7/6 itu karena lebih besar pembilangnya, maka kita jadikan menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya 7 atau pembilang ini dibagi dengan 6 ini ya. 7 dibagi 6. Kira-kira dapat berapa anak-anak? Iya betul ya. 7 dibagi 6 itu dapatnya 1. Nah, 1 kali 6, 1 ini kali 6 ya. 1 kali 6 itu sama dengan 6. Berarti masih sisa 1. Nah, sisa 1 ditulis sebagai pembilang, penyebutnya tetap 6 ya. Ya, pecahan yang seperti ini
itu disebut pecahan campuran ya. Jadi 7/6 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran yaitu menjadi 1/6 ya. Paham ya sampai di sini? Nanti bisa diulang-ulang videonya supaya anak-anak nanti lebih paham ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah belajar tentang penjumlahan meskipun sangat sederhana. Terus Pak, nanti kalau penjumlahannya misalnya ada 3 pecahan dijumlahkan bagaimana? Enggak masalah, 3 pecahan dijumlahkan caranya tetap sama. Sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan pun juga harus menyamakan penyebutnya. Ya, kita ambil contoh. Misalnya 3/4 dikurangi misalnya 1/2 sama dengan. Nah, kita dalam penjumlahan dan pengurangan penyebutnya ini 4, ini 2, itu kan tidak sama, itu harus disamakan dulu ya. Nah, sekarang kuncinya adalah mencari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu contohnya yang ini 4, itu sama dengan 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 dan seterusnya. Terus yang duanya bagaimana Pak? Yang duanya ini berarti 2 kali 1 2, terus 2 kali 2-nya 4, 2 kali 3-nya 6 dan seterusnya. Jadi kita tahu 4 dan 2 itu persekutuannya, kelipatan persekutuannya adalah angka 4 ya. Udah tahu ya 4 ya berarti ya. Saya hapus supaya lebih bersih ruangannya ya. Nah ini dihapus dulu. Jadi kita bisa menuliskan ini nanti per 4 dikurangi per 4 sama dengan per 4 ya. Nah 4 ini bisa menjadi 4 yang ini bisa menjadi 4 kali 1, berarti pembilang 3 ini juga dikalikan 1, harus sama ya kalau ini perkaliannya, berarti kali 1 tetap 3 ya. Terus 2 ini bisa menjadi 4 itu kalau kali 2, maka yang atas ini pembilangnya juga harus dikalikan 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2 ya 2 ya 2. Nah terus baru setelah semuanya sama, maksudnya sama itu 4-nya ini ya, pembilangnya sama, ini baru kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Kalau di sini tandanya kurang berarti kita mengurangkan ya. 3 dikurangi 2 1 ya. Nah ini hasilnya, hasil akhirnya 1/4. Paham ya sampai di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Paham? Saya harap paham. Kalau belum paham bisa tanya pada saya secara langsung bisa. Kalau mungkin temannya sudah bisa tanya pada temannya atau mungkin pada bapak ibu atau saudaranya, nggak masalah ya. Yang penting anak-anak bisa ya. Ini penjelasan singkat saja supaya kamu lebih mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terus saya akan memberikan beberapa contoh supaya kamu lebih paham ya. Saya hapus dulu ya. Contoh. Contohnya misalnya 1/2 ditambah misalnya ini 1 per misalnya 3. Bentar. 1/3. Terus ditambah lagi misalnya 1/4 sama dengan titik ya. Nah,
Dari 2, 3, dan 4 itu kalau kita cari 2 itu berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3 itu sama dengan 2, 4, terus 6, 8, dan seterusnya. Yang tiganya ini berarti 3, terus 6, terus 9, terus 12 ya. Terus yang 4-nya ini 4, 8, 12, dan seterusnya. Maka kita ketahui KPK-nya atau kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 4 itu adalah 12. Nah, jadi ini ditambah 12, terus ditambah 12 sama dengan ya. Nah, ini 12 ini adalah KPK dari 3 bilangan di atas, dari 3 penyebut di atas. Maka kita harus mengalihkan 2 ini bisa menjadi 12 itu kali 6. Berarti pembilangnya harus dikalikan 6. 1 kali 6 sama dengan 6 ya. Paham ya sampai di sini? Nah, 3 yang ini sekarang pecahan kedua, 3 bisa menjadi 12 ini kalau kali 4, maka yang atas pembilangnya harus dikalikan 4. Berarti 1 kali 4 ditulis di sini 4 ya. 4 yang ini 4 itu bisa menjadi 12 itu kalau kali 3, maka yang atas juga dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Dari 6 ditambah 4 ditambah 3 itu sama dengan, ditulis di sini 13 sama dengan sini ya, 13 per 12. Langkah selanjutnya, karena di sini lebih besar pembilangnya, maka kita harus membagi pembilang dengan penyebutnya. Berarti 13 dibagi 12 dapatnya 1. 1 kali 12 berapa? 12. Masih sisa berapa kalau 13? Masih sisa 1 per, tetap sama ya, 12. Kira-kira paham ya anak-anak ya? Berarti ini dari pecahan tersebut hasilnya adalah 1 per 2. Ini contoh dari pengoperasian bilangan pecahan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ya. Hasilnya 1, ini hasil akhirnya 1 per 12. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pengoperasian selanjutnya.